Dilansir dari Detik, Prabowo Wow, berencana dibom, untuk cuy. menenggelamkan kapal. Bahkan kerugian negara akibat hal ini mencapai 19 triliun rupiah. Musnahkan miras dan HP ilegal dari Malaysia. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Cetak Gol IDN yang berjudul Malaysia kena masalah, Indonesia tenggelamkan kapal penyelundup gara-gara berani melawan RI tegas. Nah, gue bakal bacain sedikit deskripsinya, guys. Cetak Gol edisi kali ini akan mengulas ketegasan Indonesia berantas mafia dari Malaysia. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menyita banyak barang ilegal yang berasal dari negeri jiran. Salah satunya adalah dengan menenggelamkan kapal penyelundup, pakaian bekas, dan narkoba. Nah, kira-kira seperti apa videonya? Kita langsung tonton aja, guys. Malaysia semakin segan dengan Indonesia dengan kebijakan-kebijakan tegas di segala bidang. Salah satunya adalah rencana menenggelamkan kapal penyelundup barang ilegal dari Malaysia. Wow. Alhasil negeri jiran mengalami beberapa kerugian berkurangnya pemasukan negara. Sebaliknya, tegasnya Indonesia bikin keuangan negara semakin sehat dengan prediksi meningkatnya APBN. Cetak Keren. Gol coba merangkum ketegasan Indonesia memberantas penyelundupan barang ilegal sebagai berikut. Menenggelamkan kapal penyelundup dari Malaysia. Indonesia memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sang presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan gak segan menghukum para pelanggar kedaulatan. Dilansir dari Detik, Prabowo berencana dibom, untuk cuy. menenggelamkan kapal asal Malaysia. Kapal ini bertujuan menyelundupkan pakaian bekas ilegal siap edar ke tanah air. Menurut Prabowo, penyelundupan tekstil ilegal mengancam pelaku industri lokal. Penyelundupan Iya sih ya. tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Wah, Apa keren kapalnya banget ya. ditenggelamkan saja? Ujar Pak Prabowo dengan nada mengancam. Sontak ketegasan Sang RI1 mendapat apresiasi dari anggota legislatif. Anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia menyebut langkah Prabowo akan menguntungkan industri tekstil dalam negeri. Saya optimis bila kementerian dan lembaga terus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah. Kita mampu membentengi rumah kita dari gempuran industri tekstil asing, ujar politikus Partai PAN tersebut. Langkah RI1 menenggelamkan kapal penyelundup dinilai akan berjalan sukses. Pasalnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti telah membuktikan keberhasilan program ini. Susi yang kala itu menindak kapal pencuri ikan ilegal mengklaim langkah tersebut sukses membuat pelaut nakal gentar. Bahkan lebih dari Kalau 10.000 digituin mah, kapal wah. asing hengkang kurang dari 3 bulan. Nggak bakal berani Alhasil kesini lagi, kebijakan cuy. ini dinilai akan merugikan negeri jiran. Pasalnya di tahun 2023 mereka mengekspor 25.808 ton pakaian bekas ke tanah air. Bahkan kerugian negara akibat hal ini mencapai 19 triliun rupiah. Wow, 19 Berantas narkoba triliun. dari luar negeri. Keseriusan Prabowo Subianto nggak hanya terlihat dari memberantas kapal penyelundup. Presiden Republik Indonesia ini juga serius menghentikan peredaran narkoba dari Malaysia. Di tahun 2023, Malaysia menjadi negara yang paling sering menyelundupkan barang haram tersebut ke tanah air. Hampir 60% narkoba berasal dari Tawau. Keseriusan Prabowo dalam memberantas peredaran narkoba dari luar negeri sangatlah serius. Politikus Gerindra ini sampai membuat Badan Pemberantasan Narkoba di bawah Menko Polkam. Bahkan Badan Pemberantas Narkoba ini nantinya akan memiliki cakupan pekerjaan yang luas. Selain menangkap pelaku, mereka juga akan ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi. Jadi Des Pemberantasan ini bukan hanya bicara tentang terkait penegakan hukum, tapi juga ada dimulai dari pencegahan sampai dengan rehabilitasi bagi para penyalahguna. Ucap Komisaris Besar Ari Ardian Rishadi. Nyatanya badan ini langsung bekerja guna memberantas peredaran narkoba internasional. Des Narkoba terbukti berhasil mengungkapkan bandar besar yang ingin ke Indonesia. Selain itu, mereka juga berhasil menyelamatkan 10 juta jiwa di Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Des Pemberantasan Narkoba berhasil mengungkap 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai 2,88 triliun rupiah yang dapat menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
ungkap Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Musnahkan miras dan HP ilegal dari Malaysia. Selain memusnahkan narkoba, Indonesia juga berencana menyita miras dan HP ilegal dari Malaysia. Indonesia sendiri mengalami kerugian mencapai 7,3 miliar rupiah akibat masuknya barang ilegal. Alhasil, para pemangku jabatan mengambil tindakan tegas untuk memberantas sindikat gelap. Bea Cukai mencurigai Selat Malaka sebagai lokasi peredaran HP ilegal dari negeri jiran. Nggak heran wilayah tersebut berbatasan langsung dengan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Tindakan hukum yang lain di Selat Malaka, mereka sering jadikan Malaka sebagai titik masuk, ujar Heru Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bahkan pemerintah Indonesia nggak segan untuk menindak para oknum pengedar. Buktinya pada tahun 2018, HP selundupan dari Malaysia berhasil disita sebelum tersebar di tanah air. Peraturan tersebut semakin diperketat di era Prabowo Subianto. Faktanya pada tahun 2024 RI1 berhasil menggagalkan proses penyelundupan barang ilegal termasuk HP senilai 3,7 triliun rupiah. Sontak ketegasan Pak Prabowo langsung mendapatkan apresiasi dari Menteri Perdagangan. Karena ini berdampak sangat serius terhadap pendapatan negara, pajak, yang kedua tentu mengganggu industri dalam negeri, ungkap Zulkifli Hasan. Selain itu, pemerintah juga menentang keras peredaran miras ilegal dari negeri jiran. Indonesia terus menghalau ratusan botol minuman beralkohol yang coba diselundupkan ke dalam negeri setiap tahunnya. Menyita rokok ilegal dari Malaysia. Wow, rokok kena juga loh guys. Indonesia juga dipaksa berjibaku untuk menghalau penyelewengan rokok ilegal. Pada tahun 2023, hampir 15.000 rokok ilegal berhasil diringkus otoritas Indonesia. Menurut Kepala Bea Cukai Nanga Badau, sebagian besar produk tersebut berasal dari Malaysia. Kami gelar operasi pasar dan ditemukan rokok ilegal tanpa adanya pita cukai di wilayah Sintang. Kebetulan Kabupaten Sintang masih masuk dalam wilayah kerja kami, ujar Heri Purwanto. Melihat isu tersebut, Prabowo Subianto berambisi menegakkan peraturan dengan keras. Bahkan dirinya nggak pandang bulu untuk menyetop peredaran rokok ilegal di Nusantara. Hal ini ditunjukkan Pak Prabowo yang berani menyita rokok ilegal buatan Indonesia. Menurut laporan Tempo, Bareskrim Polri telah meringkus 500.000 bungkus rokok tanpa cukai di daerah Banten. Pelanggaran ini disebut telah membuat Indonesia rugi besar karena bisa mematikan industri rokok. Hal ini dikonfirmasi oleh Dani Saputra Wahidin selaku Direktur Eksekutif Indodata Research Center. Hasil kajian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal terus meningkat dari 28% menjadi 30%. Dan pada tahun 2024 mencapai 46%. Rokok polos mendominasi peredaran ini, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar 97,81 triliun rupiah. Bener. Malaysia yang semakin segan. Kebijakan ketat yang dikeluarkan pemerintah bikin Indonesia untung besar. Pasalnya pemasukan tanah air mengucur deras usai menegakkan aturan tersebut. Kabarnya dana yang masuk dialokasikan untuk menunjang ambisi Prabowo Subianto. Salah satunya adalah dengan membangun sekolah khusus untuk anak-anak yang kurang mampu. RI1 diketahui ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membuat sekolah rakyat. Bahkan politikus 73 tahun itu kabarnya sudah menyiapkan titik uji coba di Jabodetabek. Selain itu, Pak Prabowo juga akan menyediakan fasilitas asrama untuk memenuhi gizi para siswa. Nantinya pusat pendidikan tersebut nggak akan dipungut biaya sedikit pun. Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga bikin dana APBN Indonesia semakin bertambah. Anggaran ini diprediksi bakal meningkatkan perekonomian bumi Nusantara di tahun 2025. Apalagi Pak Prabowo mengusung misi mulia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa jabatannya. Dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi dari 5,3% pada tahun 2025 menjadi 8% pada tahun 2029, ungkap RI1. Sementara itu, kebijakan tegas pemerintah sukses bikin Indonesia semakin disegani, sebab negara tetangga sudah nggak berani mengimpor barang ilegal secara semena-mena. Itulah ulasan ketegasan Indonesia memberantas penyelundupan barang ilegal. Bagaimana pendapatmu?
Akankah tanah air berhasil bikin negara tetangga ketar-ketir? Wow, ini keren banget cuy. Harapannya ya semoga untuk para oknum-oknum yang paling banyak merugikan negara ini bisa segera diberesin deh. Tapi pesan gua, dari sekian banyaknya negara-negara yang berusaha masuk ke Indonesia tanpa izin, jangan kita membenci negaranya guys. Karena itu semua hanya oknum, jadi nggak semua gitu. Berbijaklah dalam menanggapi setiap berita yang beredar. Nah sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa dan apa harapan kalian untuk negara Indonesia ini? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk video barusan, linknya gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Cetak Gol IDN. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Damn.